Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan lanjutkan materi kita. Yang berikutnya adalah definisi peluang. Kita mulai saja ya. Oke, misalkan kita melakukan eksperimen melempar sebuah koin. Seperti di materi yang sebelumnya, kita sudah mendapatkan ruang sampel S yang anggotanya adalah H dan T, di mana H ini mewakili keluaran head ya, dan T adalah ekor atau tail. Nah, di sini misalkan koinnya netral, jadi di sini koinnya tidak ada yang dibuat lebih berat kemana. Jadi seimbang ya, antara keluar head dan keluar tail ini dia seimbang gitu ya. Nah, kalau seimbang di sini ya, kita bisa menentukan yang namanya peluang. Jadi kalau untuk munculnya ekor, di sini kan ada dua buah kemungkinan ya yang muncul, bisa H bisa T. Nah, H ini adalah satu dari dua kemungkinan tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa peluang munculnya kepala atau H itu adalah setengah. Ya, dia adalah satu dari dua kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Jadi kita tuliskan PH sama dengan setengah ya. Peluang munculnya H adalah setengah. Begitu pula dengan T gitu ya. T juga sama karena T adalah satu dari dua kemungkinan yang bisa terjadi ya. Jadi seperti itu. Ya, peluang dari munculnya H dan peluang munculnya T ya, masing-masing sama setengah. Nah, misalkan di sini eksperimen dilakukan berulang kali ya. Jadi di koinnya berulang-ulang kali dilemparnya. Misalkan di sini kita lihat ada 10 kali, 100 kali. Terus di sini yang tercatat ya sampai 40.000 kali lemparnya ya. Capek melempar koinnya 40.000 kali. Nah, kemudian dicatat munculnya kepala ini berapa kali. Di situ bisa kita lihat kalau koinnya dilempar sebanyak 10 kali, kepalanya muncul 4 kali gitu ya. Kalau dilemparnya 100 kali, munculnya 58 kali. Dan seterusnya di situ tercatat seperti itu ya. Nah di sini kita definisikan yang namanya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif dari kemunculan kepala, yaitu banyaknya kepala yang muncul dibagi dengan banyaknya pelemparan. Jadi di sini kalau banyaknya pelemparan adalah N, banyaknya kemunculan kepala adalah M, maka frekuensi relatif dari kemunculan kepala adalah M per N. Ya, di situ kita lihat itu ya, frekuensi relatifnya di kolom yang ketiga. Nah, semakin lemparannya semakin banyak gitu ya, seiring dengan bertambahnya pelemparan, kita lihat di situ nilainya frekuensi relatifnya menuju 0,5 ya. Frekuensi relatifnya menuju 0,5 semakin banyak pengulangannya gitu ya. Nah, tadi misalkan untuk yang contoh ini kejadian munculnya kepala adalah E misalkan ya. Tadi ini N banyaknya pengulangan, M adalah banyaknya muncul kepala gitu ya. Nah, frekuensi relatifnya adalah M per N dari kejadian tersebut, dari kejadian E. Nah, di sini jika frekuensi relatifnya mendekati suatu nilai, kalau dalam contoh ini nilai yang didekati adalah 0,5 ya. Nah, ini kita simbolkan dengan PE ya. Ini adalah namanya peluang empiris dari E. Ya, itu adalah nilai yang didekati oleh si frekuensi relatif. Ya, semakin banyak N-nya. Ya, itu namanya peluang empiris dari E gitu ya. Diperoleh dari frekuensi relatif gitu ya. Nah, distribusi frekuensi relatif disebut sebagai distribusi peluang empiris. Distribusi frekuensi itu adalah ini ya. Ini nih. Jadi di sini kita ini kan tabel ini menampakkan frekuensi relatif ini ya. Seperti ini kalau pelemparannya sekian, M-nya sekian. Nah, ini frekuensi relatifnya sekian gitu ya. Nah, ini adalah tabel ini kita sebut sebagai distribusi frekuensi relatif gitu ya. Atau distribusi peluang empiris. Nah, peluang suatu kejadian dia adalah bilangan dari 0 sampai 1. Ya, kita lihat aja gitu ya. Kalau dilemparnya sebanyak N, banyak yang muncul kepala kan gak mungkin lebih dari N gitu ya. Jadi M per N dia tidak mungkin lebih dari 1 gitu ya, dan juga tidak mungkin negatif. Nilainya 0 sampai 1 ya. 0-nya ikut, 1-nya juga ikut boleh ya.
Oke, misalkan sekarang kita punya ruang sampel S dengan N buah keluaran, N buah titik sampel gitu ya. Di sini misalkan seperti itu. S1, S2 sampai Sn itu outputnya seperti itu keluarannya ya. Nah, kemudian kejadian-kejadian seperti ini ya, dimana hanya terdiri atas satu buah titik sampel, satu buah keluaran gitu. Nah, ini kita sebut sebagai kejadian sederhana. Ya, itu adalah kejadian sederhana namanya. Nah, kejadian sederhana ini kejadian yang saling lepas, ya, karena tentu saja kalau diiriskan ya himpunan kosong gitu ya. Itu artinya kalau kita diberikan sebarang dua kejadian sederhana, jadi yang terjadi hanya mungkin salah satu, tidak mungkin dua-duanya bisa terjadi ya, gitu. Nah, ini distribusi peluang ya. Tabel ini kita sebut distribusi peluang. Jadi ini adalah kejadiannya di kolom pertama dan kolom kedua itu peluangnya ya. Nah, sebetulnya kan kalau penulisannya harusnya begini gitu ya. SI gitu ya, S1 lah gitu. Tapi ya ini supaya tidak banyak kurung gitu ya. Jadi kita boleh tidak pakai kurung kurawalnya ya. Jadi tulis saja seperti ini ya. Gitu. Nah, tabel ini disebut sebagai distribusi peluang untuk eksperimen ya. Nah, fungsi P itu adalah peluang ya. Jadi di sini P ini kan menandakan peluang gitu dari si event gitu ya. Nah, ini karena dia berupa fungsi gitu ya yang mengaitkan event dengan peluang gitu. Nah, ini P ini kita sebut sebagai fungsi peluang ya. Oke, ini sifat-sifatnya ya. Di sini kalau kita punya masing-masing di sini ada peluang S1 sampai Sn gitu ya. Sifat-sifatnya antara lain peluang dari PSI ini ya, di mana I-nya 1 sampai N itu antara 0 sampai 1 ya. Nilai peluangnya itu. Kalau kita jumlahkan semua peluangnya ini ya, P1 sampai PSN ini akan 1 nilainya. Kemudian kalau kita punya dua buah ini peluang SI punya dua buah event SI dan SC itu ya. Kalau kita gabungkan terus peluangnya gimana? Yaitu adalah penjumlahan dari masing-masing peluang si event sederhananya itu ya, PSI tambah PSJ seperti itu. Dimana tentu saja ini untuk I-nya tidak sama dengan J ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita ketemu dengan istilah yang namanya ruang sampel seragam atau uniform. Jadi ini yang namanya ruang sampel seragam ini adalah ruang sampel yang keluarannya setara gitu ya. Jadi tidak ada yang berat kemana gitu ya. Kayak misalkan kalau tadi koin, dia koinnya netral, tidak ada yang berat kemana gitu ya. Oke, di sini kita akan menghitung peluang suatu kejadian di ruang sampel yang seragam. Jadi misalkan kita punya ruang sampelnya seperti itu ya, S1 sampai Sn. Nah, ini karena dia seragam, netral gitu ya, kayak kalau tadi koin netral, tidak ada yang berat kemana, dia setara ya. Antara S1 dengan sampai Sn itu dia setara. Jadi di sini mereka semua peluangnya sama ya. P1 sampai PSN ini peluangnya sama sehingga masing-masing adalah 1/n ya nilainya. Karena kalau dijumlahkan kan semua jadi 1. Ya tinggal dibagi aja sebanyak n. Jadi masing-masing peluangnya adalah 1/n ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan mencari peluang suatu kejadian E ya. Nah, caranya adalah kita tentukan ruang sampel yang berasosiasi dengan eksperimen tersebut. Kalau kita punya eksperimen, tentukan ruang sampelnya apa. Itu yang kita lakukan ya. Kemudian masing-masing kejadian sederhana di S, jadi anggota semua titik sampel di S, kita hitung masing-masing ininya ya, peluangnya ya. Nah, kemudian kalau E-nya adalah itu ya,
ya tinggal kita jumlahkan gitu ya. Tinggal jumlahkan peluang dari masing-masing titik masing-masing kejadian sederhananya gitu ya. Kalau E inilah himpunan kosong, jadi ya tentu saja peluangnya 0 gitu ya. Artinya mustahil terjadi gitu ya, tidak mungkin terjadi, ya 0 gitu. Nah, aturan yang ketiga ini, aturan yang langkah ketiga kita sebut sebagai aturan penjumlahan ya. Oke, kita ke contoh. Misalkan kita melempar dadu ya. Nah, di sini kita punya sepasang dadu. Dadunya netral, jadi tidak ada bagian yang lebih berat gitu ya. Jadi semuanya setara gitu ya. Keluarnya satu dan lainnya setara, tidak ada bagian yang lebih berat gitu ya. Nah, di sini karena dadunya ada 2, jadi ruang sampelnya ada 36. Yaitu kita lihat di sini kita pasangkan seperti itu ya, dadu pertama dengan dadu kedua. Ya, jadi bisa dadu pertama 1, dadu pertamanya 1, dadu pertamanya 1, dadu pertamanya 2 dan seterusnya. Jadi ada 36 keluaran ya. Dari ruang sampel ini ada 36 anggota di situ ya. Dari eksperimen ini ada 36 keluaran seperti itu ya, di list seperti itu. Jadi nah, karena tadi dadunya netral dan keluarannya ada 36, dia setara gitu ya, tidak ada yang lebih berat. Jadi masing-masing kejadian sederhana ya dari eksperimen ini peluangnya masing-masing 1/36 ya. Oke, ke pertanyaannya sekarang, hitung peluang kedua dadu menunjukkan angka yang sama. Ya, jadi bisa 11, 22, 33, 44, 55, 66. Ya, kita lihat seperti itu yang ditandai. Nah, dari sini kan ada 6 itu ya, ada 6. Berarti di sini eventnya ini ya. Ada 6 ya, 6 anggota, 6 keluaran. Jadi di sini ya kita tinggal untuk mencari peluangnya, kita jumlahkan saja masing-masing peluang dari si ininya ya, kejadian sederhananya. Masing-masing 1/36 ya. Jadi hasilnya ya 1/6 peluang dari kedua dadu menunjukkan angka yang sama. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hitung peluang kedua angka peluang jumlah angka pada kedua dadu adalah 6. Jadi bisa 1/5, 2/4 gitu ya. Nah, di sini kita tandai seperti ini ya. Ternyata ada 5 ya. Jadi di sini kita hitung masing-masing peluang dari event sederhananya ya. Ini adalah ini adalah eventnya. Kita hitung jumlahkan gitu ya, masing-masing peluangnya itu seperti itu. Masing-masing 1/6 ya. Ada 5 kali, jadi peluang event ini, peluang jumlah angka pada kedua dadu adalah 6 adalah 5/36 ya, seperti itu. Oke, sekian subbab 7.2. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.